Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, meskipun bearish tapi rasanya masih bullish lah ya, karena Bitcoinnya masih kencang di atas 106, 107, 108, bahkan di atas 110 ribuan dolar ya. Ketika Elon Musk dan Donald Trump sudah kembali akur dan kemudian si Elon Musk juga meminta maaf secara langsung kepada Donald Trump ketika si Elon Musk nggak setuju tentang RUU terbaru yang dicanangkan oleh pemerintah Amerika Serikat Donald Trump. Sehingga sepertinya berdampak bagi market juga. Kemudian kemarin juga ada informasi positif ketika kedua negara Tiongkok dan Amerika Serikat sepakat dengan tarif dagang yang mana mereka telah menyepakati sebelumnya dengan kalau nggak salah tarifnya itu 55% dan 10% untuk Tiongkok atau lain sebagainya. Saya lupa. Pokoknya itulah informasinya ya. Oke. Karena memang di tahun ini tahun krusial banget. Dampak dari halving Bitcoin tahun 2024 banyak memprediksikan itu di tahun ini. Karena memang kalau kita lihat Bitcoin aja, kita lihat menggunakan time frame bulanan, garis panjang biru ini adalah pas terjadi halving Bitcoin. Kita lihat di halving Bitcoin kedua di tahun 2016, yang mana itu terjadi di halving Bitcoin kedua di tahun 2016. Puncak tertingginya terjadi di tahun 2017 ya. Artinya 1 tahun setelahnya. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga tahun 2020. Puncak tertingginya lagi-lagi terjadinya itu di tahun selanjutnya, tahun 2021 ya. Tahun selanjutnya lagi di tahun 2022, 2023 mereka mengalami konsolidasi dan di sini mengalami penurunan 2022 ya. Tapi bangkit lagi menuju halving Bitcoin. Nah, halving Bitcoin yang keempat kalian perhatikan juga di sini di tahun 2024 kemarin. Nah, dia di puncak tertinggi ditargetkan itu di tahun ini ya, di tahun 2025. Bahkan jika mengikuti di halving Bitcoin sebelumnya itu terjadi di kuartal keempat. Saat ini sudah menuju ke kuartal ketiga karena di bulan April, Mei, Juni itu kuartal kedua dan di bulan besok kita sudah masuki kuartal ketiga dan di bulan Oktober itu sudah masuki bulan kuartal keempat. Makanya siap-siap aja buat pemompaan selanjutnya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange lokal apa nih? Kemarin luar terus Bang, yang lokal dong, biar enak saya pakainya, yang apalagi udah diawasi oleh Bapepti, jadi aman, nggak takut diblokir dan lain sebagainya, kan mereka juga sudah tersedia di Play Store dan enak banget. Dan saya lebih familiar ke BitTime sih ya, karena banyak banget tuh beberapa checks dari lokal. Kenapa saya pakai BitTime ini? Saya pakai ini sejak tahun 2023 ya, kalau nggak salah 23 apa 22, saya lupa pakai BitTime. Kenapa pakai BitTime? Karena enak ya, kalau misalkan dibandingkan dengan exchange lokal lain ya, si BitTime ini itu lebih murah untuk biaya perdagangannya. Misalkan kita ingin beli Bitcoin, misalkan beli BNB atau beli Pin Network atau lain sebagainya ya, atau beli beberapa aset kripto lah ya. Dan di sini ada TH dan lain sebagainya. Itu kan biasanya biaya perdagangan cukup lumayan, tapi di BitTime ya rendah banget gitu ya. Hampir sama seperti exchange luar yang biayanya sangat rendah banget. Jadi hampir dikatakan tanpa biaya juga, dan kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto itu saya cantumkan di deskripsi video. Kalian bisa mendapat yang banyak dan untuk bisa beli beberapa aset kripto yang menarik gitu ya. Mungkin kita lihat ada beberapa PP, ada beberapa meme coin dan altcoin juga, dan di sini kita lihat ada beberapa kenaikan yang terjadi sangat signifikan, termasuk ada PP Fork. Ada meme coin yang lengkap, salah satunya di exchange lokal ya di BitTime sih ya, karena lebih familiar aja gitu ya. Kalian bisa klik aja di deskripsi video kalau kalian ingin dapat beberapa aset kripto menarik. Kalau misalkan dapat USDT gitu ya, bisa beli P Network di beberapa exchange lain, dan di BitTime dapatnya gitu, enak banget kan. Untuk registrasi gampang, KYC juga gampang, tinggal masuk alamat email, kemudian password dan lain sebagainya. Ya sama seperti beberapa checks lain lah ya. Kalian bisa lihat ini sudah diawasi oleh Kominfo, Bapepti. Ya udah nggak diragukan lagi sih ya buat BitTime ini. Kalau misalkan Bang, gue udah punya BitTime, ya kalau kalian pengen dapat beberapa USDT dan aset kripto, ya minimal punya BitTime lagi lah, dengan alamat email yang baru, dengan akun yang baru dari BitTime, karena kesempatannya cuman beberapa hari ke depan. Ini menarik banget nih. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Nah, kita lihat ya, bahwa baru saja ini di dalam wawancara terbaru di Bloomberg, dan bisa lihat Michael Saylor mengatakan pasar yang melemah itu tidak akan kembali. Jadi meskipun Bitcoin misalkan saat ini koreksi misalkan ya dari 111.000 misalkan koreksi
ke 100.000 atau ke 90 ribuan. Tapi dia mengatakan hal tersebut tidak mungkin menjadi nol. Bahkan Bitcoin itu tidak akan mencapai nol, melainkan itu akan mencapai hingga 1 juta dolar. Ya, kita lihat aja ya. Kayaknya sih benar sih ya, 1 juta dolar kayaknya enteng sih buat Bitcoin. Bitcoin ini nggak ada saingan dari antar beberapa altcoin, jadi udah berdiri sendiri banget ya. Jadi kalau bayangkan Bitcoin naik, belum tentu altcoin naik, memecoin naik, tapi kalau udah Bitcoin naik, ya pasti ngikut gitu ya, altcoin dan memecoin ya. Altcoin naik, Bitcoin ya pasti mereka ngikut, tetap induknya dari Bitcoin sendiri sih. Makanya wah, udah sih udah nggak bisa nggak gugat ya, salah satu aset terbaik ya mungkin di masa depan. Kemudian sebelum juga inflasi Amerika Serikat tahun itu 2,4%, dan di sini juga Elon Musk ya, kalau bisa lihat mereka telah meminta maaf kepada Donald Trump, dan kemudian juga sebelumnya Elon Musk telah menghubungi katanya Donald Trump sebelum mereka mempublikasikan tentang permintaan maaf dari si Elon Musk tersebut. Oke, selanjutnya datang dari Pi. Nah, banyak banget nih. Bang, tolong update terbaru dong dari Pi Network nih. Kenapa sih Bitcoinnya udah naik di atas 110.000 tapi Pi masih kayaknya masih melempem banget ya. Masih harganya kita lihat di angka 0,62, 0,63 atau 0,6 dolaran lah ya. Kita lihat hari ini aja volume pada mereka 56,85 juta dolar dengan market cap-nya kurang lebih 5 miliar dolar. Jadi kalau kita lihat secara logika aja, ini hitung cepat aja. Kalau misalkan market cap-nya saat ini kan 5 miliar dolar, misalkan 4,7 ya. Kalau dia misalkan 9 miliar dolar atau 10 miliar dolar, artinya kan 2 kali lipat harganya dari harga hari ini. Kemungkinan di angka 1,3, 1,4 atau 1,5 dolar. Karena kita lihat berdasarkan market cap sebelumnya itu tingginya itu hingga berapa ya? 20 atau belasan miliar dolar ya. Ketika CP mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya pada tanggal 26 Februari tahun ini ya, yaitu setelah 7 hari atau 6 hari dari mainnet, karena mainnet itu tanggal 20 Februari, kemudian tertingginya itu 26 Februari, dan di saat itu harga Pi itu menyentuh di angka 2,98 dolar, hampir mendekati 3 dolar. Artinya ya kesempatan buat ke ATH aja misalkan 0,6 ke 3 dolar itu butuh berapa kali lipat, 4 atau 5 kali lipat ya, kurang lebih ya. Artinya kalau misalkan beli di saat harga saat ini, ya kemungkinan kalau naik lagi ke angka sana itu udah cuannya 4 hingga 5 kali lipat. Gimana nggak menyala banget ya. Makanya saya bilang manfaatkan momen koreksi, jangan pomonya udah ini misalkan naiknya udah di atas 1 dolar, 2 dolar, ini masih di bawah 0 dolar gitu ya. Di bawah 1 dolar gitu ya. Dan Pi masih menjadi daftar pencarian teratas ya di beberapa platform atau exchange crypto, masuk di CoinEx. Di sini kita juga kalau bisa lihat nih beberapa checks atau yang sudah menominasikan Pi sebagai salah satu aset kripto yang paling banyak dicari di beberapa cek tersebut. Di bawahnya ada Bitcoin, ada Trump, ada OM, dan ada Lei. Bahkan top aset in the conversation zone di sini kalau bisa lihat ya, di sini ada Pi Network yang berada pada paling atas. Kemudian di bawahnya ada Donald Trump, ada official Trump dari meme coin Donald Trump ya. Kemudian juga ada Dogpiphead, kemudian disusul oleh ada beberapa altcoin lainnya. Kemudian kita lihat di sini bahwa 342,2 juta Pi saat ini sudah ada di bursa ya, termasuk di OKX, kemudian juga ada di Bitget. Dan ini adalah peningkatan 10 juta Pi dalam waktu hanya 2 hari atau 48 jam terakhir. Bahkan lebih banyak tekanan jual, lebih banyak hiburan daripada pelopor, daripada pioner, perlu menunggu dan menunggu buat ke ATH baru lagi nih. Kalian ingat gak 1 bulan yang lalu ketika di tanggal berapa ya, 12 Mei ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu lah ya. Pada saat itu Pi itu naik hingga 57% hanya dalam waktu terakhir ya, 1 hari terakhir atau 24 jam terakhir, yang mana pada saat itu si Pi menyentuh di angka 1,5 dolar. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kan di dalam dunia aset kripto. Jadi dia tadi harganya 0,5 dolar ya, 0,5 dolar, kemudian naik langsung melejit ke angka 1,5. Jadi ya kayaknya buat main scalping aja lumayan banget ya, apalagi saat ini harganya masih di angka 0,6 dolaran. Kemudian tidak hanya juga BlackRock pun ya, mereka baru saja beli ya 336 juta dolar Bitcoin, dan sebelumnya juga mereka beli berapa ratus juta dolar gitu ya terhadap si Ethereum. Nah, padahal lagi kencang-kencangnya ya Bitcoin, kemudian ETH juga lumayan kemarin 2.800, Bitcoin ya kencang banget ya di atas 100 ribuan. BlackRock tetap melakukan pembelian karena mereka yakin Bitcoin
di beberapa tahun yang akan datang udah makin kencang, nggak bakal ketemu lagi kata dia harga untuk saat ini. Padahal di tahun ini menurut kita kayaknya udah kenceng banget ya. Di tahun akan datang ya bakal lebih kenceng lagi kata dia ya. Nah, kemudian beberapa hari ke depan itu ada 68 juta lebih token Pi yang akan dibuka, dan ini akan mempercepat sirkulasi dan meningkatkan pengguna jaringan. Jadi yang ada terkunci hingga beberapa tahun atau 2026, 2027. Ada juga yang dibuka hanya di bulan ini gitu ya. Ada karena di sini udah dibuka 68 juta lebih token Pi yang bakal dibuka. Dan apakah bakal ada sinyal bullish selanjutnya? Kita lihat aja nih ya. Apalagi kalau ditambah tentang pengumuman Pi terdaftar atau listing di Binance. Aduh, kayaknya bakal menyala banget. Ini benar-benar dinantikan banget ya. Vote-nya aja setelah di tanggal berapa sih ya? Kalau nggak salah di bulan Februari, saya lupa. Tanggal 16 Februari atau 18 Februari ya. Ketika mereka membuat vote agar si Pi terdaftar di Binance. Ini 17 Februari sini kalau kita lihat ya. Kalau misalnya lihat, yang menyetujui itu 86%, artinya mereka mendukung, terutama untuk para pionir atau para komunitas dari Pi sendiri, ya mengharapkan banget gitu ya, agar si Pi itu listing di Binance, karena kita lihat ya, beberapa altcoin, apalagi meme coin, ketika mereka listing di Binance, ngacangnya kayak, terbang banget gitu ya. Yes. Mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat yang semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau ikut kalian sendiri, selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.